Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah mengenai materi tentang bagaimana cara membaca psychrometric chart. Gambar berikut ini menunjukkan bagian-bagian apa saja yang dapat dibaca dari diagram psychrometric chart. Ada beberapa komponen yang dapat dibaca dari psychrometric chart. Yang pertama adalah di sumbu X, dia adalah dry bulb temperature. Kemudian di bagian Y, dia adalah specific humidity dengan satuan kilogram air per kilogram udara kering. Kemudian di bagian luar dari chart utama ada entalpi, sedangkan di bagian dalam chart itu ada beberapa komponen. Yang pertama ada wet and dew point temperature, kemudian ada specific volume, ada wet bulb temperature, dan satu lagi ada percent relative humidity. Ini adalah contoh psychrometric chart untuk high temperature. Di sini ada keterangan untuk high temperature. Jadi sebelum kalian menggunakan psychrometric chart, kalian perlu memastikan dahulu apakah range temperatur yang kalian gunakan ada di chart yang sesuai. Sedangkan ini adalah psychrometric chart yang digunakan untuk normal temperature dengan satuan SI unit. Terdapat beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan ketika kita mengerjakan psychrometric chart. Pertama, ada suatu kondisi di mana kondisi tersebut dilakukan secara adiabatik, atau suatu sistem tersebut tidak mengeluarkan panas sama sekali atau Q-nya sama dengan 0. Ketika suatu proses dilakukan dalam kondisi adiabatik atau tidak ada kalor yang keluar sama sekali dari sistem tersebut, maka nilai dari humidity dan nilai dari dry bulb temperature pasti berubah, tergantung apakah itu proses pendinginan atau proses pemanasan. Sedangkan untuk non-adiabatic condition, yaitu ketika Q-nya tidak sama dengan 0, maka nilai dari humidity itu konstan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah nilai dari dry bulb temperature itu berubah, tergantung apakah dia proses pendinginan atau proses pemanasan. Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa dari adiabatic dan non-adiabatic condition yang berbeda adalah nilai dari humiditasnya. Pada kondisi adiabatic condition, nilai humiditas itu berubah. Namun pada non-adiabatic condition, nilai dari humidity itu sama, yang berubah hanya dry bulb temperature. Jika kita memperhatikan bagaimana struktur dari psychrometric chart, kita dapat melihat bahwa adiabatic saturation line itu sama atau berimpitan dengan wet bulb temperature line. Atau bisa kita sebut juga adiabatic saturation line itu sebagai dew point temperature line. Kemudian ketika kita membicarakan tentang dew point dan wet bulb temperature, ada perbedaan dari kedua titik ini. Untuk dew point temperature atau dapat disingkat dengan dew point adalah kondisi di mana nilai saturasi adalah 100% atau udara yang kita tinjau itu berada pada kondisi jenuh. Itu untuk kondisi dew point. Sedangkan untuk kondisi wet bulb temperature adalah kondisi di mana udara memiliki nilai saturasi di bawah 100% atau udara tersebut tidak berada dalam kondisi jenuh. Jadi, kedua jenis temperatur ini berbeda dari segi saturasi. Untuk dew point, udara pasti berada pada kondisi saturasi atau jenuh, yaitu nilai saturasi sebesar 100%, sedangkan wet bulb temperature, udara yang ditinjau itu tidak dalam kondisi saturasi atau jenuh, sehingga nilai saturation-nya di bawah 100%.
ketika kita meninjau psychrometric chart dan humidity chart, ada beberapa istilah yang akan berbeda dari kedua jenis chart ini, namun artinya sama. Di sini saya menggunakan 3 warna. Yang pertama itu warna biru, yang menyatakan nama lain dari istilah yang saya maksudkan. Kemudian ada warna hitam, yang menyatakan istilah yang digunakan dalam psychrometric chart. Kemudian ada warna kuning, yang menyatakan istilah yang digunakan dalam humidity chart. Kemudian jika kita tinjau satu persatu beberapa istilah yang terdapat di psychrometric chart dan humidity chart, juga istilah lain yang biasanya digunakan. Di sini pertama ada humidity atau absolute humidity. Humidity itu biasanya digunakan untuk istilah di humidity chart. Untuk di psychrometric chart sendiri, biasanya digunakan istilah specific humidity atau moisture content. Atau ada istilah lain yang menyebutkan humidity itu sebagai absolute humidity. Namun satuannya sama, yaitu dalam SI, kilogram air per kilogram udara kering. Kemudian selanjutnya adalah dry bulb temperature. Untuk psychrometric chart, chart ini menggunakan istilah dry bulb temperature, namun dalam humidity chart digunakan istilah temperature. Namun satuan yang digunakan tetap dalam derajat Celcius. Selanjutnya ada wet bulb temperature line. Untuk di psychrometric chart, ada 3 istilah yang digunakan. Pertama ada wet bulb temperature line, yang itu berimpitan atau sama dengan saturation temperature line, dan sama dengan juga dew point temperature. Jadi di sini wet bulb temperature itu berimpitan dengan saturation temperature line, dan nama lain dari saturation temperature line itu adalah dew point temperature. Kemudian untuk humidity chart sendiri, line yang bersesuaian dengan wet bulb temperature disebut dengan adiabatic saturation curve. Dan di sini satuannya sama, yaitu dalam derajat Celcius. Dan yang terakhir, yaitu ada percent relative humidity. Untuk di psychrometric chart, biasanya digunakan 2 istilah. Ada yang menggunakan percent relative humidity, namun banyak juga yang menggunakan istilah relative humidity atau disingkat dengan RH. Sedangkan di humidity chart digunakan istilah percentage humidity. Satuannya sama, yaitu dalam persen. Dalam pembacaan psychrometric chart ini, ada juga hal penting yang perlu teman-teman kuasai untuk dapat mengerjakan persoalan dengan menggunakan psychrometric chart, yaitu bagaimana membaca atau menentukan suatu nilai dari titik yang jatuh pada suatu daerah di psychrometric chart. Misalkan ada suatu titik yang jatuh pada daerah ini, yang saya beri warna biru. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana nilai dari RH yang berada pada titik tersebut. Jika kita tinjau, di sini ada 2 nilai RH yang berada di antara titik ini, yaitu nilai 50 dan nilai 40. Jika kita perhatikan, titik ini tidak berada pada garis 50 ataupun 40. Oleh karena itu, kita harus menentukan nilai dari RH dari titik ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan nilai RH jika suatu titik jika titik tersebut tidak tepat berada pada garis yang sudah digambarkan pada grafik. Untuk menyelesaikan persamaan ini, maksud saya persoalan ini, hal-hal yang perlu dilakukan adalah kita perlu meninjau 2 garis yang mengimpit titik ini, yaitu ada garis RH bernilai 50% dan ada garis RH bernilai 40%. Selanjutnya kita membutuhkan juga garis imajiner untuk membantu mengetahui nilai dari titik ini. Dalam hal ini, garis imajiner yang saya gunakan adalah garis dari wet bulb saturation temperature.
Jika kita gambarkan, garis imajiner yang saya gunakan adalah garis ini. Garis ini merupakan garis bantu yang akan digunakan untuk menginterpolasi nilai dari RH yang jatuh pada titik berwarna biru ini. Bagaimana cara menentukan nilai dari satu titik yang berada di antara dua garis? Untuk kasus ini, hal tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan metode interpolasi dengan bantuan imaginary line, dan dalam hal ini wet bulb temperature digunakan sebagai imaginary line untuk membantu proses interpolasi. Di sini diketahui ada dua garis RH, yang pertama RH 50%, kemudian ada RH 40%, dan ada satu titik biru. Titik biru di sini adalah titik yang nilai RH-nya akan ditentukan. Di sini kita tinjau titik biru tersebut adalah titik RHP. Selanjutnya, kita memerlukan garis imaginary line yang digunakan untuk membantu proses interpolasi. Di sini digunakan wet bulb temperature line sebagai imaginary line untuk membantu proses interpolasi. Dengan mengukur garis wet bulb temperature line, kita dapat mengetahui panjang atau jarak antara titik di garis RH ini terhadap titik biru. Di sini kita lambangkan garis tersebut dengan A, dan dengan menggunakan penggaris kita mengetahui nilai dari A tersebut adalah 0,2 mm. Dengan cara yang sama, diukur pula jarak antara titik biru ini dengan titik RH 40% yang melewati wet bulb temperature line sebagai imaginary line. Kita menggunakan istilah B untuk garis ini, dan dengan menggunakan pengukuran dengan menggunakan penggaris, diperoleh panjang dari titik biru ke titik RH 40% yaitu sebesar 0,8 mm. Dengan menggunakan metode interpolasi, kita dapat memperoleh rumus ini. Ini merupakan rumus pertama yang dapat digunakan untuk proses interpolasi, yaitu RH1 dikurangi RHP, yaitu nilai RH1 ini dikurangi nilai RHP yang ditinjau, per nilai RH1 dikurangi nilai RH2. Sama dengan dari perbandingan garis. Kita lihat panjang dari RH1 dikurangi RHP, atau panjang dari titik RH1 terhadap RHP adalah A. Sehingga kita tuliskan A per garis yang menghubungkan antara RH1 dengan RH2 ketika kita tinjau di grafik adalah A ditambah B. Sehingga panjang garis yang mewakili nilai RH1 dikurangi RH2 adalah A plus B. Kemudian dengan memindahkan ruas, menyusun ulang, sehingga diperoleh rumus RHP, yaitu ini. Yaitu RH1 dikurangi dalam kurung A per A ditambah B, A per panjang garis total, dikali selisih antara nilai RH yang mengimpit titik tersebut, yaitu 50% dikurangi 40%. Atau dapat juga dilakukan dengan cara interpolasi lain, yaitu pertama yaitu dengan melakukan pengurangan antara nilai RHP dikurangi RH2. RH yang ada di titik P ini dikurangi nilai RH2 per nilai RH1 dikurangi nilai RH2. Sama dengan nilai ini sebanding dengan panjang garis. Panjang garis yang bersesuaian yang berada pada garis imajiner. Jarak antara RHP titik biru ini terhadap RH2 dilambangkan dengan B, yaitu sebesar 0,8 mm. Sehingga di sini kita tuliskan B. Kemudian selanjutnya garis RH1 dikurangi RH2 dilambangkan dengan jarak antara garis RH1 terhadap garis RH2, yaitu jarak dari garis RH1 terhadap RH2 adalah sebesar A ditambah B.
Oleh karena itu, setelah kita susun ulang, kita dapat memperoleh rumus bahwa RHP itu adalah B dibagi total panjang garis antara panjang RH1 terhadap RH2, yaitu A plus B, dikali selisih nilai antara RH1 terhadap RH2, ditambah nilai dari RH2. Dengan menggunakan rumus yang pertama, kemudian kita memasukkan data-data yang ada dalam soal, yaitu nilai RH1, RH2, panjang A, dan panjang B. Sehingga diperoleh nilai RHP sama dengan 48%. Begitupun dengan cara kedua, dimasukkan nilai RH1, RH2, nilai A, dan nilai B pada rumus tersebut, sehingga diperoleh nilai RHP sebesar 48%. Meskipun caranya berbeda, tapi pada prinsipnya kedua cara ini itu memiliki prinsip yang sama. Oleh karena itu, kedua cara ini menghasilkan nilai RHP yang sama. Ketika teman-teman mencoba dengan kedua cara ini namun menghasilkan nilai RHP yang berbeda, maka teman-teman perlu meninjau ulang bagaimana perhitungan yang teman-teman lakukan. Karena dengan kedua metode interpolasi ini, hasilnya harus dipastikan sama. Oleh karena itu, kita memperoleh nilai RHP sebesar 48% dan garis yang mewakili RHP ini digambarkan oleh garis titik-titik berwarna biru yang melalui titik biru yang kita tinjau ini.